Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Jakarta, 2025. Di kota ini, keajaiban bukan datang dari langit, tapi dari siapa yang lebih dulu klik, siapa yang lebih lihai memanipulasi angka, dan siapa yang paling kuat pura-pura bahagia. Namaku Derry. Usia 28. Lahir di pinggiran Depok, besar di antara warung pecel dan tayangan horor TV yang makin absurd dari tahun ke tahun. Sejak kecil, aku diajari untuk takut pada setan. Tapi makin dewasa, yang paling menakutkan ternyata bukan makhluk tak kasat mata, melainkan notifikasi, saldo tidak cukup yang muncul waktu belanja kebutuhan pokok. Aku bukan tipe orang yang percaya mistis. Hidupku dikelilingi logika, algoritma, dan konten bersponsor. Kerjaanku di bidang digital marketing sebuah startup yang mengusung tagline so keren. Kita nggak jual produk, kita jual gaya hidup. Padahal di dalam kantor, banyak gaya, tapi hidupnya megap-megap. Kantor kami di bilangan Kuningan, dari luar tampak megah, dengan fasade kaca berkilau dan resepsionis bermakiap sempurna. Tapi di dalam, penuh tekanan tak kasat mata yang jauh lebih mengerikan dari hantu manapun. Aku tinggal di sebuah co-living space di daerah Bendungan Hilir. Kamar sempit, dinding tipis, ranjang single, dan jendela yang menghadap langsung ke tembok bangunan sebelah. Setiap pagi, suara tetangga mengunyah roti kering bisa terdengar jelas. Tapi setidaknya ada kopi gratis di pantry lantai 2, dan kadang ada yang masak mie instan tengah malam. Wangi bumbunya bisa bikin lupa sejenak bahwa hidup ini hampa. Hari-hariku nyaris seragam. Bangun pukul 6, mandi kilat, pesan ojek online, kerja sampai malam, lalu pulang dan menatap langit-langit sambil menunggu rasa lelah mengalahkan gelisah. Weekend bukan untuk istirahat, tapi ngejar konten atau side job buat nutup pengeluaran. Jakarta nggak pernah tidur, tapi aku hampir nggak sempat hidup. Kalau ada yang tanya kenapa aku nggak resign dan buka usaha sendiri, jawabannya sederhana, uang. Semua butuh uang. Modal, relasi, waktu, semuanya bermuara ke satu hal, saldo. Dan saldo di rekeningku seringkali sekadar angka yang mampir sebentar lalu pergi tanpa pamit. Beberapa bulan belakangan, tekanan makin terasa. Kantor mulai pecat karyawan diam-diam. Gaji telat. Target makin absurd. Manajerku, orang muda tapi bergaya CEO, bilang, adaptif itu kunci bertahan, Der. Tapi dia sendiri jarang datang kerja. Mungkin sibuk beradaptasi di Bali. Di sisi lain, utang mulai menumpuk. Kartu kredit penuh, cicilan laptop masih 12 bulan, dan kontrakan minta kenaikan harga. Orang tuaku di rumah pun mulai sering sakit-sakitan, dan aku satu-satunya yang bisa bantu. Tapi bantu dengan apa? Sampai malam itu datang. Malam ketika aku pulang lewat tengah malam, usai rapat gila-gilaan yang tak menghasilkan apapun kecuali migrain. Jakarta dalam mode sepi. Lampu jalanan redup, dan udara lembab menusuk hidung. Aku mampir ke minimarket 24 jam untuk beli air mineral, tapi kartu debitku gagal digesek 3 kali. Petugas kasir, anak muda dengan mata mengantuk, cuma tersenyum kaku. Aku nyengir sambil bilang, salah pin kali, Mas. Padahal aku tahu, saldonya emang kosong. Di luar minimarket, aku duduk sebentar di kursi plastik kecil yang mulai retak. Cahaya dari reklame berkedip pelan di atas kepala. Di depanku, seorang pria tua mengutak-atik ponsel jadul. Di sisi lain jalan,
Seorang pengamen nyanyi lagu tahun 2000-an dengan suara serak dan gitar yang senarnya cuma 3. Lalu sebuah iklan muncul di layar ponselku. Bukan lewat aplikasi, bukan lewat browser. Tapi tiba-tiba muncul seperti sistem notifikasi internal. Saldo. Uang bisa datang tanpa syarat. Tanpa jaminan. Tanpa bunga. Tanpa batas. Klik di sini untuk tahu caranya. Kupikir itu cuma adu ara atau bug iseng. Tapi entah kenapa, rasa lelahku membuat aku klik. Halaman yang terbuka sangat sederhana. Hitam. 1 tombol, ajukan sekarang. Tak ada syarat, tak ada kolom data, tak ada OTP. Hanya 1 kalimat kecil di bawah tombol. Kami tidak butuh data Anda. Kami hanya butuh persetujuan Anda. Aku tekan tombol itu, setengah karena iseng, setengah karena putus asa. Ponselku blank sebentar, lalu kembali ke layar utama. Tak ada yang terjadi. Aku tertawa kecil. Mungkin prank dari developer iseng. Tapi 5 menit kemudian, saldo e-walletku bertambah. Bukan 100.000. Bukan 1 juta. 10 juta. Cashless. Cair. Tanpa notifikasi transfer. Dan di bagian histori transaksi, tertulis 1 kalimat. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga cukup sampai akhir. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Bersih, cepat, tanpa risiko, katanya. Uang itu nyata. Keesokan paginya, aku bangun dengan kantuk dan kepala berat. Cahaya pagi Jakarta menerobos jendela kamarku yang sempit dan langsung menghantam wajah. Seperti biasa, aku membuka ponsel. Niat awalnya hanya untuk mengecek pesan kerja atau notifikasi dari HR yang seringkali tak penting. Tapi sebelum sempat menyentuh ikon apapun, pandanganku langsung tertumbuk pada jumlah saldo e-walletku. Masih 10 juta. Aku mengusap mata, mencubit lengan, lalu mengecek ulang. Masih 10 juta. Tidak ada notifikasi bank, tidak ada mutasi masuk, dan tidak ada jejak di email. Namun uang itu bisa dipakai. Aku mencoba membeli kopi susu di gerai waralaba dekat kantor. Berhasil. Aku isi ulang pulsa. Lancar. Bahkan saat ku bayar ojek online dengan fitur auto debit dari dompet digital itu, tak ada masalah. Anehnya, tidak satupun transaksi tercatat di histori. Hanya 1 keterangan aneh yang muncul di halaman utama aplikasi. Jumlah saldo Anda cukup. Jangan khawatir. Aku mulai merasa ada yang tak wajar, tapi hari itu aku terlalu sibuk untuk memikirkan lebih jauh. Uang itu menyelamatkanku. Setidaknya untuk saat itu. Aku beli makan siang tanpa perhitungan, mengirim uang ke ibuku tanpa ditunda, bahkan sempat membeli headset wireless yang sudah lama kuincar di toko online. Semua terasa mudah. Terlalu mudah. Namun, malam harinya, saat aku kembali membuka aplikasi e-wallet itu, tampilannya berubah. Warna latar tak lagi putih bersih, tapi kini gelap. Tombol-tombol berubah menjadi merah marun, dan yang paling mencolok, muncul sebuah menu baru. Transaksi non-finansial. Tanganku sempat gemetar. Aku klik menu itu. Halaman kosong. Hanya ada 1 kalimat. Masih menunggu konfirmasi. Aku segera menutup aplikasinya, merestart ponsel, bahkan uninstall beberapa aplikasi aneh yang sebelumnya pernah kuunduh. Tapi menu itu tetap muncul. Tak bisa dihapus. Tak bisa dilaporkan. Tak bisa diblokir. Esok harinya, aku coba curhat ke Andre, teman satu tim yang paling sering nongkrong bareng dan punya pengetahuan digital cukup luas. Kayak gitu tuh, biasanya si skema model baru, katanya, sambil menyantap nasi goreng di food court kantor. Atau bisa jadi bagian dari dark pattern UI. Tapi kalau bisa dipakai belanja, gokil juga sih. Lo pernah dengar aplikasi saldo? Andre mengernyit. Gak.
Itu kayak pay later gitu? Aku menggeleng. Lebih aneh. Gak ada bunga. Gak ada data. Gak ada apapun. Tapi langsung cair 10 juta. Andre menatapku serius. Lo sadar gak sih kalau itu bisa jadi ilegal? Atau semacam skema pinjaman hitam? Yang entar tagihannya bukan duit. Aku terdiam. Sebuah firasat dingin menjalari tengkuku. Tapi aku terlalu malas menanggapi. Mungkin karena selama ini aku terlalu lama dihajar logika, sehingga saat sesuatu yang irasional muncul, naluriku lebih memilih menyangkal. Malam itu, aku mendapat notifikasi lagi. Saldo mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Bersih. Cepat. Tanpa risiko. Nikmati kenyamanan hidup Anda, selama Anda tidak bertanya terlalu banyak. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang terdengar mengancam. Tapi disampaikan dengan ramah. Seperti penjual MLM yang tetap tersenyum meski tahu produknya beracun. Anehnya, tubuhku terasa lebih ringan. Seolah tekanan dalam hidup tiba-tiba menguap. Seolah aku baru saja diberi ruang untuk bernapas. Malam itu aku tertidur dengan nyenyak, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dan dalam tidurku, aku bermimpi. Aku berada dalam lift gedung kantor. Hanya sendiri. Lalu lift itu terus turun dan turun, sampai angka di panel digital berubah jadi huruf-huruf. Bukan angka, tapi huruf yang membentuk satu kata. Diterima. Ketika pintu terbuka, aku tak lagi berada di kantor. Tapi di dalam ruangan sempit, tanpa jendela, penuh suara-suara berbisik yang tidak berasal dari satu mulut pun. Dan di tengah ruangan ada layar yang menunjukkan jumlah saldoku, naik drastis, jadi 66.600.000. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan layar ponselku menyala sendiri. Ada satu pesan. Mimpi bukan bunga tidur, tapi bunga dari kontrak yang sudah disetujui. Saldo bertambah, tapi hidup berkurang. Hari-hari setelah mimpi itu berjalan seperti biasa, atau, lebih tepatnya, seperti biasa di mata orang luar. Aku tetap masuk kerja, mengirim laporan klien, ikut meeting Zoom yang membosankan, dan membalas ratusan chat tak penting dari tim yang selalu panik setiap jam makan siang. Aku bahkan sempat ikut pitching besar untuk brand minuman energi, dan lucunya, aku menang. Presentasi kami disukai, akun itu jadi milik timku. Bonus masuk. Aplaus diberikan. Manajer senyum. Tapi aku tidak merasa lega. Karena di dalam diriku, ada sesuatu yang terasa dicuri. Bukan uang. Bukan tenaga. Tapi seperti sebagian kecil jiwaku, disayat pelan-pelan tiap malam. Aku mulai terbangun dengan dada sesak. Kadang mimpi aneh mengusik tidurku. Bukan mimpi buruk dalam bentuk monster, darah, atau mayat. Justru lebih mengerikan. Aku bermimpi diriku bekerja. Duduk di meja kantor. Menatap layar. Mengetik. Mengetik tanpa henti. Dan tiap kali aku berusaha berhenti, tangan ini tak mau diam. Seperti dikendalikan sesuatu. Seperti tubuhku bukan milikku lagi. Dan di layar, selalu ada satu logo kecil berwarna merah darah. Ikon saldo. Makin lama, makin besar. Sampai akhirnya menutupi seluruh layar. Lalu bangun. Selalu dengan napas terengah dan kulit dingin. Kupikir mimpi itu hanya bentuk stres. Tapi malam keempat setelah transaksi pertama itu, sesuatu yang nyata mulai terjadi. Itu terjadi di kantor, saat jam istirahat. Aku berdiri di pantry, mengaduk kopi sachet yang rasanya lebih mirip air rendaman kabel listrik, ketika ku dengar suara seseorang memanggilku. Der. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kantor sepi. Sebagian besar tim sedang keluar makan, beberapa tidur-tiduran di beanbag. Aku sendiri baru selesai teleponan dengan klien, dan memilih menyendiri sebentar.
Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Seolah bukan berasal dari mulut, tapi dari dalam kepala. Derry. Aku menggenggam sendok kecil di tanganku. Nafasku mulai tak teratur. Terima kasih, sudah setuju. Aku melangkah keluar pantry, menuju lorong menuju ruang kerja. Tapi lampu di lorong itu tiba-tiba padam sebagian, seperti korsleting. Padahal lampu di area lain menyala terang. Dan di ujung lorong yang gelap itu, kulihat sesuatu berdiri. Bukan sosok utuh. Hanya bayangan hitam. Tanpa wajah. Tapi dengan garis leher panjang, dan tangan yang terlalu banyak untuk satu tubuh manusia. Aku mundur. Ketika cahaya kembali menyala, sosok itu hilang. Kupikir aku berhalusinasi. Tapi ketika kembali ke meja kerja, ponselku menyala otomatis. Aplikasi e-wallet yang tadi normal, sekarang berubah tampilan. Saldo, 76.600.000. Aku tertegun. Tadi jumlahnya tidak sebanyak itu. Bahkan aku tidak ingat menggunakannya. Tapi itu bukan hal terburuknya. Di bawah angka saldo, muncul histori transfer. Transfer masuk, 10.000.000 dari Yohana W. Transfer keluar 10.000.000 ke biaya kompensasi jiwa non-refundable. Yohana. Itu nama mantan pacarku. Kami sudah putus 2 tahun lalu. Tak pernah lagi bertemu. Tapi malam itu, saat aku mengecek Instagram, kulihat akun Yohana sudah dihapus. Tak bisa ditemukan. Semua jejaknya di dunia maya menghilang. Aku mencoba menghubungi temannya, dan mereka bilang Yohana hilang sejak pagi. Ponselnya mati. Tidak masuk kerja. Tidak pulang ke rumah. Dan yang lebih membuatku ingin muntah. Dalam list histori aplikasi saldo, bagian paling bawah, ada catatan kecil. Terima kasih atas kontribusinya. Peningkatan Anda akan segera dimulai. Malam harinya, aku mengurung diri di kamar. Tidak makan. Tidak bicara. Aku mencoba uninstall aplikasinya, gagal. Ponselku bahkan tidak bisa direset. Tombolnya seperti tak merespon. Aku coba ganti SIM card. Bahkan beli ponsel baru. Tapi aplikasi itu tetap muncul, otomatis, bahkan di perangkat yang belum pernah kupakai sebelumnya. Dan keesokan harinya, saldoku bertambah lagi. 86.600.000. Aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Tapi setiap hari, tetap bertambah. Setiap bertambah, selalu ada yang hilang. Seseorang. Hari ke-7 setelah transaksi awal, aku mulai melihat lebih banyak dari mereka. Sosok hitam, bayangan tanpa wajah, kadang muncul di pantulan kaca kendaraan, kadang di jendela apartemen saat malam. Mereka tidak menyerangku. Tidak mendekat. Tapi hanya mengawasi. Dan setiap malam, dalam mimpi yang makin nyata, aku duduk di satu ruangan putih besar dengan deretan komputer tua. Di tiap layar, hanya satu hal yang terpampang, wajah-wajah mereka yang menghilang. Dan di tengah ruangan itu, aku duduk di balik meja. Seperti teller. Tapi bukan bank. Lebih seperti tempat pembayaran terakhir. Dan aku tahu, pekerjaanku belum selesai. Hari ke-9. Jakarta hujan sejak pagi. Langit menggantung seperti ancaman yang belum turun sepenuhnya. Rintik air membasahi jendela kamarku, membuat dunia luar tampak seperti lukisan kelabu yang perlahan luntur. Aku belum tidur. Sejak kemarin. Mataku merah, kantungnya menghitam. Seperti wajah yang bukan lagi milik manusia sehat. Ponselku masih menyala, masih memuat aplikasi itu. Saldo, meski tidak pernah kubuka sejak terakhir kali. Saldo terakhir menunjukkan 96.600.000. Aku tidak tahu siapa yang hilang kali ini. Tapi aku tahu, setiap angka itu bertambah, maka sesuatu berkurang.
Aku berhenti masuk kerja. Awalnya dengan alasan cuti mendadak. Tapi lama-lama, tak ada yang mencariku. Chatku ke grup kerja dibaca, tapi tak dibalas. Manajer tak bertanya. Bahkan Andre, temanku sendiri, tiba-tiba tidak bisa lagi dihubungi. Aku datang ke kosannya. Kamar itu kosong. Tetangga bilang Andre sudah pindah 2 hari lalu, tanpa banyak bicara. Tapi aku tahu, itu bukan pindah. Aku menatap diriku di cermin kamar mandi. Wajahku tampak asing. Seolah waktu melompat dalam semalam. Kerutan di bawah mata, rambut yang lebih tipis dari seharusnya, kulit yang pucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Di balik cermin, aku melihatnya. Bayangan hitam. Berdiri persis di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Kembali kuhadapkan wajah ke cermin. Bayangan itu masih di sana. Tapi kali ini, lebih dekat. Tubuhku menggigil. Aku hempaskan cermin ke lantai. Pecah. Retak. Tapi bayangan itu tak lenyap. Ia muncul di potongan-potongan serpihan, dalam banyak versi, seperti satu entitas yang mencoba memahami bentuk manusia dari berbagai sudut. Saat itulah, aku sadar, yang mereka incar bukan tubuhku, tapi refleksiku. Cermin. Pantulan. Jejak visual yang terhubung secara tak sadar dengan kesadaran. Mereka masuk lewat sana. Aku mulai menutupi semua permukaan reflektif di kamarku. Cermin dibuang. Layar laptop ditutup. Kamera ponselku tempeli selotip hitam. Bahkan aku menutup jendela dengan plastik hitam agar pantulan kaca tak menampakkan apa-apa lagi. Namun semua itu tak cukup. Mereka mulai muncul di mata orang lain. Hari itu, aku turun ke minimarket kecil di ujung gang untuk beli makanan. Sudah 2 hari aku hanya minum air putih. Tubuh ini nyaris roboh. Di kasir, perempuan parubaya melayani pembeli di depanku. Saat aku mendekat, ia menatapku dengan sorot aneh. "Mas," katanya pelan. Aku menunduk, menghindari tatapannya. Di belakang Mas, barusan ada bayangan panjang, tinggi sekali. Tapi sekarang sudah nggak ada. Aku pura-pura tidak dengar. Kubayar cepat-cepatan dan langsung pergi. Tapi sebelum aku sempat keluar, perempuan itu berbisik satu kalimat yang membuatku nyaris lemas. "Mas, itu bukan makhluk pertama yang saya lihat ikut orang. Tapi biasanya, mereka cuma nempel ke orang-orang yang sudah bikin janji." Aku tidak pernah bilang padanya soal aplikasi, soal mimpi, soal saldo. Tapi kalimat itu terlalu tepat, terlalu spesifik. Aku pulang sambil gemetar. Tanganku berkeringat sepanjang jalan. Setiap kaca jendela mobil yang melintas, setiap spion motor, setiap etalase toko, semuanya menunjukkan sesuatu yang tak ingin kulihat. Mereka seperti semakin nyata. Malam harinya, aku coba tidur, tapi gagal. Pukul 2.13 dini hari, ponselku menyala sendiri. Bukan notifikasi, bukan alarm. Tapi kamera depan terbuka. Aku lihat diriku di layar, wajah lelah, mata sayu. Tapi di belakangku, muncul satu tangan pucat. Perlahan menyentuh pundakku. Aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Kembali menatap layar. Tangan itu masih ada. Lebih jelas. Lebih dingin. Dan dari speaker ponsel, suara berat berbisik. "Kau tak bisa membatalkan kontrak. Tapi kau bisa mempercepat lunasnya." Lalu layar mati. Ponsel tak bisa dinyalakan selama 2 jam setelah itu. Dan saat berhasil hidup kembali, saldo bertambah lagi. 106.600.000. Aku tidak tahu siapa yang hilang sekarang. Tapi satu hal pasti. Aku mulai sadar bahwa ini bukan aplikasi pinjaman. Ini perjanjian. Dan aku adalah milik mereka.
Semenjak aku menekan tombol, ajukan sekarang, malam itu, aku merasa dunia berjalan di dua jalur berbeda. Yang satu, dunia biasa, tempat orang kerja, macet, nonton YouTube sebelum tidur, dan belanja saat diskon. Yang satunya lagi, dunia kelabu, tempat waktu mengalir lebih lambat, udara terasa lebih tebal, dan semua cermin berubah menjadi gerbang. Aku kini hidup di antara keduanya. Hari ke-14. Pagi yang mendung seperti biasa. Tapi tidak ada suara burung, tidak ada klakson, tidak ada langkah kaki di koridor apartemen. Seolah dunia luar ikut tertahan bersama napasku. Aku sudah tidak keluar kamar. Pesanan makanan datang, tapi aku tidak makan. Hanya memindahkan isinya ke meja, menatapnya, lalu membiarkannya basi. Lidahku kehilangan rasa, mataku sulit terpejam, dan dadaku terasa sesak setiap detik. Yang kutatap hanya satu hal, aplikasi itu. Saldo, 116.600.000. Transfer masuk. 10.000.000, tidak diketahui. 10.000.000, tidak diketahui. 10.000.000, tidak diketahui. Transfer keluar. 10.000.000, kompensasi, Indra Y. 10.000.000, kompensasi, Andre Haji. 10.000.000, kompensasi, Yohana W. 3 nama. 3 orang yang kukenal. Yang semuanya menghilang. Tidak ada berita hilang. Tidak ada pencarian. Tidak ada laporan polisi. Bahkan tidak ada jejak digital yang tersisa. Seolah mereka tidak pernah eksis. Dan sekarang, muncul nama baru. Transaksi pending, kompensasi, Nurul R. Aku membeku. Nurul? Kenapa namanya muncul di sana? Nurul adalah satu dari sedikit orang yang dulu pernah dekat denganku, walau cuma sebatas teman diskusi soal hidup yang absurd. Kami jarang bicara, tapi aku tahu, dia adalah satu-satunya yang pernah bilang, kalau hidup terlalu tenang, berarti kamu sedang ditarget sesuatu. Tanganku gemetar. Aku coba telepon Nurul. Tak terhubung. Kubuka akun Instagramnya, masih aktif. Tapi semua foto sudah hilang. Tersisa hanya satu postingan. Foto gelap. Sebuah lorong kosong. Caption, terlambat tahu bukan berarti tak bisa menebus. Kupaksa keluar kamar, naik ojek, dan menuju tempat tinggal Nurul di daerah Tebet. Tapi ketika tiba di sana, Satpam komplek bilang, "Yang mana, Mas? Di sini nggak ada yang namanya Nurul sejak 2 tahun lalu." Padahal aku terakhir bertemu Nurul 2 bulan lalu di warung kopi dekat Senopati. Bahkan aku masih menyimpan voice note-nya. Tapi saat kubuka, file itu error. Tidak bisa diputar. Aku kembali ke apartemen dengan pikiran yang kabur. Menjelang malam, ponselku menyala sendiri lagi. Aplikasi saldo terbuka. Tapi kali ini, bukan halaman utama yang muncul, melainkan sebuah fitur baru, ritual kompensasi manual. Di bawahnya, ada deskripsi. Untuk pengguna yang ingin kontrol penuh atas saldo dan tumbal. Manual. Tepat sasaran. Efisien. Ada tombol, pilih korban. Aku menjerit dan melempar ponsel ke dinding. Layar retak. Tapi tetap menyala. Dan menu itu masih bisa diakses. Aku mencoba untuk menangis, tapi air mata sudah habis. Aku hanya duduk di pojok kamar, menggenggam kepala, dan menggertakkan gigi. Dunia tak lagi logis. Tapi aku sudah terlalu dalam untuk lari. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu aku lakukan satu hal. Aku tekan tombol itu. Pilih korban. Layar menampilkan kontak dari ponselku. Semuanya. Termasuk nomor-nomor lama yang sudah tidak aktif. Aku nyaris menyentuh satu nama, tapi sebelum jari ini bergerak lebih jauh,
Layar berkedip. Dan muncul pesan. Kau sudah memilih, meski tak sadar. Pengaruhmu lebih besar dari yang kau kira. Kembali ke menu utama. Saldo, 126.600.000. Nama baru muncul. Kompensasi, Rendika. Randy. Rekan kerja lama. Sudah lama tak kontak. Terakhir ketemu saat farewell party. Tidak dekat. Tapi jelas pernah ada di lingkupku. Aku sadar. Aplikasi ini membaca pikiranku. Atau lebih buruk, keinginanku. Setiap kali aku merasa kesal pada seseorang, kecewa, benci, atau sekadar menyebut nama mereka di kepala, aplikasi itu menandainya. Dan memprosesnya. Malamnya, aku berdiri di depan kaca jendela yang dulu kututup plastik. Kali ini kubuka. Aku ingin tahu apa yang mereka lihat. Apa yang mereka tunggu. Dan ketika kaca itu memantulkan wajahku, aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku masih Derry. Tapi mataku, bukan milikku. Aku mulai kehilangan orientasi. Hari, jam, bahkan apakah aku masih hidup seperti manusia lainnya, aku tak yakin. Dunia di luar tetap berjalan, tapi terasa seperti tayangan yang kulihat dari balik layar kaca. Seolah aku bukan bagian dari realita lagi, melainkan hanya penonton dari hidup yang sudah kutukar. Satu hal yang terus mengikatku dengan dunia nyata adalah aplikasi itu. Saldo, 136.600.000. Transaksi bertambah sendiri, seakan aku punya penghasilan rutin dari sumber yang tak bisa dijelaskan. Tapi semakin banyak angka itu naik, semakin besar kehampaan yang kutelan hari demi hari. 3 malam berturut-turut, aku bermimpi berjalan di jalanan Jakarta yang kosong total. Bukan hanya sepi kendaraan atau manusia. Tapi benar-benar kosong, tanpa bangunan, tanpa suara, tanpa langit. Hanya tanah hitam dan kabut tebal di mana-mana. Di kejauhan, selalu ada satu gerobak penjual makanan, satu-satunya yang berdiri di tengah kehampaan. Aku mendekatinya dalam mimpi malam pertama. Tidak ada penjaga. Hanya secari kertas tertempel di sisi gerobak. Setiap kenyamanan ada harga. Malam kedua, mimpi yang sama, tapi kali ini, ada satu mangkuk di atas gerobak itu, isi uang kertas yang gosong sebagian. Malam ketiga, uang itu hilang. Digantikan oleh potongan-potongan kecil foto wajah-wajah yang kukenal. Mereka yang sudah ditukar. Saat aku terbangun hari itu, ponselku menampilkan notifikasi baru. Surat keluar saldo update, mode otomatis telah diaktifkan. Anda tidak perlu memilih lagi. Kami akan menilai siapa yang layak. Aku menggertakkan rahang. Layak. Layak ditumbalkan? Layak dihilangkan dari hidup ini? Kepalaku seperti dihantam batu. Ini bukan lagi tentang aplikasi. Ini tentang sistem. Entitas. Sebuah jaringan yang lebih dalam dari internet. Lebih tua dari teknologi. Tapi berkamuflase lewat bentuk yang manusia pahami. Digital. Satu kalimat dari Nurul dulu terngiang. Apa yang dulu dilakukan di hutan, sekarang dilakukan lewat server. Aku menyadari, ini bukan perjanjian baru. Ini bentuk evolusi dari ritual lama, dilapisi kemasan modern. Tapi tumbalnya tetap nyawa. Malamnya, aku menulis daftar nama. Bukan daftar orang yang kubenci. Tapi orang-orang yang ingin kulindungi. Keluarga, teman masa kecil, bahkan mantan yang sudah menikah. Nama mereka kutulis satu persatu, berharap bisa mencegah sistem itu memilih mereka. Tapi saat kembali membuka aplikasi saldo, daftar itu sudah terbaca. Dan di bagian bawah muncul tombol baru, abaikan daftar perlindungan. Aku tidak menekan apapun. Tapi beberapa nama tetap terhapus sendiri. Satu persatu. Sampai hanya tersisa satu nama, Derry A. Aku. Satu-satunya yang belum jadi tumbal. Atau mungkin satu-satunya yang belum dibayar penuh.
Esok harinya, aku nekat mencari tahu siapa pencipta aplikasi ini. Kupakai koneksi kantor, VPN, proxy, deep web. Satu-satunya jejak yang berhasil kulacak berasal dari akun lama forum online tahun 2009, diunggah oleh user bernama Enol Refundable, dengan judul thread, mengakses saldo tanpa batas, butuh nyali. Thread itu hanya berisi satu kalimat. Kau tidak sedang memakai aplikasi. Kau sedang dipakai. Tak ada balasan. Tak ada like. Tapi postingan itu dipin oleh moderator yang akun resminya sudah dinonaktifkan sejak 2012. Anehnya, postingan itu masih bisa diakses, hanya oleh IP tertentu. Termasuk milikku. Saat mencoba membuka profil user Enol Refundable, aku menemukan satu unggahan lain. Sebuah video. Durasi 13 detik. Video itu menampilkan seseorang sedang duduk di pojokan kamar, menatap layar ponsel, tubuhnya gemetar, dan seluruh tembok kamarnya dipenuhi angka. Bukan angka uang, tapi tanggal. Tanggal-tanggal hilangnya orang-orang. Lalu di detik ke-12, si pria dalam video itu menoleh ke arah kamera. Itu aku. Aku menjerit, lempar laptop, lalu jatuh terduduk. Bagaimana mungkin? Siapa yang merekam? Tapi otakku tak punya waktu mencerna. Karena ponselku menyala otomatis lagi. Saldo sekarang, 146.600.000. Transfer sukses, kompensasi, dari A. Aku tercekat. Namaku sendiri muncul sebagai tumbal. Namun anehnya, aku masih hidup. Layar kemudian berganti. Muncul satu kata. Konversi spesial berhasil. Karena nilai jiwamu terlalu tinggi untuk ditukar biasa, kami simpan untuk tujuan lebih besar. Mulai hari ini, kau bukan pengguna, tapi perantara. Aku tidak mati. Setelah namaku muncul sebagai kompensasi terakhir, tubuhku tidak roboh. Tidak ada darah yang mengucur. Tidak ada sosok hitam yang mencabut nyawa dari tengkuku. Tidak ada suara lonceng gaib dari kejauhan seperti dalam film horor. Aku tetap duduk di sudut kamar yang dingin dan lembab. Tetap bernapas. Tetap sadar. Namun satu hal berubah. Aku tak lagi merasa takut. Bukan karena keberanianku tumbuh, tapi karena rasa takut itu sudah diambil. Dihisap habis dari dalam pikiranku. Seperti rasa itu bukan bagian dari diriku lagi. Kosong. Datar. Dan saat menatap layar ponselku, tak ada lagi tampilan aplikasi seperti sebelumnya. Yang ada hanya satu halaman baru. Portal perantara. Selamat datang, dari A. Status, terhubung. Kapasitas jiwa, valid. Hak akses, level 1, penandaan sadar. Silakan pilih. Penandaan manual. Pemetaan otomatis. Riwayat jiwa terhubung. Laporan hilang global. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Lebih seperti tubuhku tahu ini bukan mimpi, dan sesuatu yang besar telah dikunci. Aku coba membuka riwayat jiwa terhubung. Tampil nama-nama. Banyak. Bahkan terlalu banyak. Puluhan. Ratusan. Beberapa kupahami, mereka orang-orang yang pernah sekilas bersinggungan denganku. Kasir, dosen tamu, mantan lawan debat, bahkan driver ojol yang pernah salah antar pesanan. Tapi sebagian lainnya asing. Mereka semua memiliki rating jiwa. Ada yang bertanda hijau, ada kuning, dan ada merah. Aku klik satu nama berwarna merah. Tertulis di bawahnya. Sangat layak ditukar. Energi jiwa penuh dendam, kecemasan, dan rasa bersalah. Cocok untuk konversi tahap awal. Aku tak tahu bagaimana sistem ini bekerja. Tapi aku bisa melihat bahwa sistem itu memahami manusia lebih dalam dari yang kita pahami sendiri. Aku kembali ke menu awal. Kali ini memilih pemetaan otomatis.
Tiba-tiba muncul peta Jakarta. Satu titik menyala di sekitar daerah Blok M di sana. Tertera satu nama, Bimo A, keterangan, aktif, mudah dipicu emosi, energi mentah tinggi. Ada tombol kecil, ajukan kompensasi. Aku tidak menyentuhnya. Tapi layar menampilkan notifikasi. Jika Anda tidak memilih dalam 24 jam, sistem akan menentukan secara otomatis berdasarkan intensitas kontak mental. Aku seperti berada di balik kemudi, tapi setirnya dikunci. Aku diberi pilihan, namun hasil akhirnya sudah ditentukan. Ini bukan kebebasan. Ini paksaan yang dibungkus kendali. Hari-hari selanjutnya, aku tidak lagi mencari cara keluar. Aku tahu tak ada jalan. Setiap kali aku mencoba uninstall aplikasi, menghapus data, ganti ponsel, pindah lokasi, sistem itu tetap bersamaku. Bahkan di komputer kerja kantor, akun pribadiku otomatis terhubung ke portal ini. Aku bisa mengakses data siapa saja yang ada dalam lingkup digitalku. Dan yang lebih mengerikan, aku mulai melihat mereka juga. Mereka yang sudah pernah diproses. Muncul di sudut ruangan. Berdiri diam. Tatapan kosong. Seperti menunggu sesuatu. Bukan pembalasan. Tapi perintah. Seolah aku kini memiliki kuasa atas mereka. Satu malam, aku tak tahan. Aku coba bicara. Berdiri di depan pantulan gelas dapur yang kusisakan terbuka. Apa ini tujuan akhir? Sosok hitam muncul samar. Wajahnya kabur, tapi gerakannya pelan dan seperti mengikuti alunan detak jantungku. Suaranya pelan, tapi terdengar di dalam kepala. Ini bukan akhir. Ini baru awal. Kau bukan pengguna, tapi penyambung. Setiap sistem butuh tubuh. Kau adalah salah satunya. Aku ingin marah, tapi tak bisa. Ingin menangis, tapi tak ada air mata. Aku hanya bisa duduk kembali di pojok kamar, menatap layar yang kini jadi satu-satunya jendela ke dunia. Dan malam itu, ketika kota mulai hening, dan suara mesin mulai surut, notifikasi muncul. Saldo, selamat, Anda telah naik level ke perantara level 2. Fitur baru telah dibuka. Penggabungan jiwa. Penyaluran kolektif. Pemusnahan memorandum. Semakin besar saldo, semakin besar kemampuanmu. Dan kau akan melihat apa yang manusia lain tak pernah tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan mimpi buruk. Ini rumah baruku. Jejak yang tak bisa dibakar. Hari ke-23. Setiap malam semakin sunyi. Bahkan sunyi pun kini punya warna sendiri, seperti debu yang membalut udara, tipis tapi terasa seperti beban di dada. Ponselku sudah menjadi satu-satunya benda yang tak pernah kutinggalkan. Bukan untuk komunikasi, tapi sebagai kompas. Penunjuk arah dunia baru yang kini kutinggali, atau lebih tepatnya, dunia yang kini menumpang hidup di dalam diriku. Aku sudah terbiasa melihat makhluk-makhluk itu melintas. Beberapa muncul di cermin yang retak. Beberapa di kaca jendela bus saat aku iseng keliling Jakarta. Bahkan ada yang berani duduk di sebelahku di halte, dalam wujud samar seperti asap. Tak ada yang mengusir mereka, tak ada yang takut pada mereka, karena memang tak ada yang bisa melihat mereka, selain aku. Dan malam itu, ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya, makhluk itu bicara padaku dengan jelas. Suaranya bukan dari luar, melainkan dari dalam pikiranku. Lembut, seperti bisikan mimpi yang belum sempat tuntas. Waktunya bersih-bersih. Aku terdiam di kamar, menatap layar aplikasi yang kini tampilannya seperti terminal akses. Bukan lagi sekadar saldo, tapi seperti sistem operasi gelap dengan jalur-jalur merah yang terus bergerak. Di menu baru, muncul fitur pembersihan jiwa. Ada 3 subfitur. Pemutusan ikatan lama. Pemusnahan tanda lama. Pindah wadah energi. Tanpa banyak berpikir,
Aku pilih yang pertama, pemutusan ikatan lama. Layar menampilkan deretan wajah. Semuanya familiar. Teman sekolah, tetangga masa kecil, guru SMA, bahkan mantan tukang nasi goreng dekat kosan dulu. Aku tak tahu bagaimana mereka semua masih terikat denganku. Tapi aku tahu, ini bukan tentang relasi sosial. Ini tentang pantulan energi. Tentang benang-benang tak kasat mata yang menghubungkan kita dengan manusia lain lewat emosi, dendam, rasa bersalah, atau rasa belum selesai. Semakin banyak yang mengikat, semakin mudah makhluk-makhluk itu masuk. Dan pembersihan adalah memutus semuanya. Satu demi satu wajah-wajah itu kupilih. Semakin banyak yang kuputus, semakin ringan tubuhku terasa. Tapi juga semakin dingin. Seperti kehilangan sebagian ingatan yang dulu membentuk siapa diriku. Sampai akhirnya, muncul satu wajah terakhir. Ibuku. Tanganku gemetar. Kupandangi wajah itu lama. Potret terakhir yang kudapat sebelum beliau wafat 7 tahun lalu. Tapi entah kenapa, sistem membaca masih ada ikatan energi dengannya. Dan di samping namanya tertulis. Ikatan terlindungi, perlu otorisasi tingkat lanjut. Aku tak berani lanjutkan. Kupilih batal. Dan sesaat kemudian, layar berkedip. Teks muncul sendiri. Pertahanan emosional terdeteksi. Akan disesuaikan. Dan begitu saja, wajah ibuku hilang dari daftar. Aku tak tahu apakah itu berarti aku menyelamatkannya. Atau malah menghapus jejaknya dari sistem. Wanita bergaun abu-abu. Hari ke-26. Jakarta kembali hujan. Gerimis tak deras, tapi cukup untuk menyapu sisa-sisa kehidupan dari jalanan. Lampu jalan memantulkan cahaya samar di genangan aspal, dan suara kendaraan terdengar seperti gumaman jauh dari dunia yang pernah ku kenal. Aku keluar malam itu, bukan karena berani, tapi karena merasa tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Entah kenapa, kaki ini membawaku ke arah daerah Cikini. Tempat yang dulu sering kupakai untuk membaca buku murah di kios pinggir jalan, dan minum kopi sachet di warung kecil dekat rel. Sekarang, semua tampak asing. Orang-orang masih ada. Tapi aku tak yakin mereka benar-benar manusia. Wajah mereka buram. Gerakannya terlalu datar. Matanya kosong. Seperti figuran dalam mimpi buruk yang sedang berjalan sendiri tanpa naskah. Dan di antara semua sosok buram itu, aku melihat satu yang sangat jelas. Seorang perempuan. Bergaun panjang abu-abu pudar. Kainnya seperti kabut yang dijahit. Rambutnya panjang, lurus, basah oleh hujan. Ia berdiri di bawah halte tua, menatapku. Tidak tersenyum. Tidak menunduk. Tidak menoleh. Hanya menatap. Dan matanya berwarna kelam sepenuhnya, tanpa garis putih sedikit pun. Bukan merah. Bukan gelap. Tapi hitam, seperti lubang kecil menuju dimensi lain. Aku terpaku. Langkah kakiku seakan digerakkan oleh tangan asing. Mendekatinya pelan-pelan. Sampai aku berdiri hanya 2 meter darinya. Ia bicara duluan. Kau yang terpilih berikutnya? Dari A. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi masuk ke telingaku seperti bisikan dari balik ribuan dinding. Aku tak menjawab. Tubuhku kaku. Tapi mataku menangkap satu detail ganjil. Di pergelangan tangan kirinya, tergantung seutas gelang yang terbuat dari logam hitam, seperti kawat bekas dibakar. Dan dari gelang itu, menjulur kabel tipis masuk langsung ke kulit lengannya. Bukan kabel biasa. Itu seperti kabel data. Langsung tersambung ke tubuhnya. Perempuan itu melanjutkan. Mereka membangun sistem ini dari kematian para dukun yang tak selesai ritualnya. Diunggah. Disimpan. Dirancang ulang. Kau bukan korban pertama. Tapi bisa jadi korban terakhir yang masih diberi pilihan.
Aku menggigil, tapi tak bergerak. Kau bisa putuskan berhenti sekarang, sebelum batas saldo terpenuhi. Atau teruskan, dan jadi node tetap. Jiwa yang terfragmentasi untuk menopang server pesugihan global. Aku nyaris tak paham. Node? Fragmentasi? Tapi saat aku mencoba bicara, mulutku kaku. Ia melangkah pelan ke arahku. Hujan tak membasahi gaunnya. Setiap langkahnya menimbulkan suara denting seperti logam bertabrakan. Kau sudah lihat tanda-tanda. Cermin. Bayangan. Transaksi. Transfer kesadaran. Kini tinggal satu pertanyaan. Ia mendekatkan wajahnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kau pilih jadi manusia utuh, atau relay energi? Tubuhku goyah. Aku jatuh terduduk di trotoar yang dingin dan licin. Saat kuangkat wajah, dia sudah hilang. Namun di tempatnya berdiri tadi, tertinggal satu benda kecil. Sebuah kabel USB. Panjang. Hitam. Bagian ujungnya tak biasa. Bukan colokan ke komputer, tapi ujung lancip seperti jarum suntik. Aku ambil kabel itu. Dan saat genggamanku menyentuh logamnya, ponselku menyala sendiri. Dan muncul fitur baru di aplikasi. Kabel daya sambungan langsung, ritual level tertinggi. Koneksi permanen. Akses penuh. Tanpa batas. Sekali tertanam, tak bisa dicabut. Mulai koneksi sekarang? Ya. Tidak. Tunda. Aku tidak menyentuh apapun. Tapi layar memilih sendiri. Tunda. Dan di bawahnya muncul hitungan mundur. 72.00.00. 3 hari. 3 hari sebelum sistem memilih sendiri. Waktu tak lagi terasa linear. Jam di ponsel menunjukkan pukul 9.34 pagi, tapi cahaya matahari di luar jendela apartemen tampak seperti pukul 5 sore. Sementara di jam dinding, jarumnya berhenti tepat di angka 3, dan berdetak mundur. Bahkan tubuhku pun mulai kehilangan irama. Lapar datang tapi tak bisa kusadari, kantuk menyerang tapi tak ada tidur yang datang. Aku sedang menuju batas. 3 hari. 3 hari sebelum sistem mengikatku permanen sebagai bagian dari ritual itu. Aku duduk di lantai ruang tamu yang kosong. TV sudah kulepas. Kulkas dibiarkan kosong. Bahkan lampu tak kupasang lagi. Hanya satu benda yang tetap menyala, ponsel. Layar awal aplikasi sudah tak menampilkan saldo. Kini hanya jam hitung mundur. Waktu tersisa, 68:41:16. Setiap detiknya menekan dadaku seperti kuku-kuku yang mencakar dari dalam. Aku tahu satu-satunya cara keluar adalah mencari sumber sistem ini. Jika benar ada server, entah itu metafisik, digital, atau keduanya, aku harus temukan dan matikan. Pertanyaannya cuma satu, di mana? Aku mulai dengan mencocokkan semua nama tumbal yang muncul dalam riwayatku. Ada 17 nama. Beberapa dari mereka pernah ku kenal langsung. Yang lainnya hanya bersinggungan sepintas. Aku menyisir semua catatan, kontak lama, email, dan bahkan riwayat media sosialku, hingga akhirnya aku temukan satu kesamaan. 11 dari mereka pernah mengunjungi satu tempat. Warung Kopi 1993. Sebuah tempat tua di daerah Palmerah yang konon berdiri sejak zaman krisis moneter. Tidak ada di Google Maps. Tapi beberapa thread lama di forum gelap menyebutkan tempat itu sebagai ruang tunggu tak sadar. Aku naik motor sewaan dan meluncur ke arah sana. Jalanan sempit, dan suasana terasa beku. Bahkan GPS-ku gagal menemukan titik akurat. Aku bertanya pada warga sekitar, tapi tak satu pun tahu warung itu. Sampai akhirnya, aku melewati gang sempit yang di ujungnya berdiri bangunan setengah roboh, bertuliskan papan tua pudar. 1993. Tidak ada kata warung, tidak ada tanda kopi.
Hanya angka itu. Dicat dengan warna merah tua yang memudar seperti darah lama. Langkahku gemetar saat masuk ke dalamnya. Interiornya seperti ruang tunggu. Bangku-bangku kayu berjajar. Dinding dipenuhi koran lama. Tidak ada pelanggan. Tidak ada kasir. Hanya satu teko kopi panas yang mengepul di sudut meja. Dan di belakang meja itu, duduk seorang lelaki tua yang sedang menatapku. Ia tidak bicara. Tidak bergerak. Tapi matanya seperti menembus pikiranku. "Kau sudah pakai aplikasinya, ya?" Suara itu bukan berasal dari mulutnya, tapi dari dinding ruangan. "Sudah lihat saldo bertambah, kan? Sudah rasakan nyawa-nyawa yang hilang, kan?" Aku berdiri membeku. Ingin lari, tapi kaki ini terkunci oleh entah apa. Lelaki itu akhirnya bicara pelan. "Aplikasi itu cuma pintu depan. Sistemnya sudah hidup sejak zaman peti batu. Mereka hanya ganti kemasan. Dulu lewat sesajen, sekarang lewat jaringan. Dan kau, dipilih bukan karena kau rakus, tapi karena kau kosong. Kosong adalah pintu terbaik untuk dimasuki." Air liurku tertahan. "Bagaimana cara mematikannya?" tanyaku dengan suara tercekat. Ia tak menjawab. Hanya menunjuk ke arah belakang ruangan. Sebuah tirai lusuh tergantung di sana. Tanpa banyak pikir, aku melangkah ke sana dan membukanya. Di baliknya, lorong sempit. Tak ada cahaya. Hanya udara dingin, dan suara seperti dengung server listrik, berpadu dengan napas. Lorong itu terlalu sempit untuk berdiri tegak, tapi cukup panjang. Aku merangkak masuk. Dan saat aku sampai di ujungnya, aku melihatnya. Tumpukan kabel. Berwarna hitam. Bergerak pelan seperti cacing. Menyatu dengan tembok. Menempel di tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Ada 5 jasad, duduk membungkuk, dengan kabel tertanam di tengkuk mereka. Mereka, seperti modem hidup. Dan saat aku memutar badan untuk keluar, sosok wanita bergaun abu-abu berdiri di ujung lorong. Pilihannya tetap sama. Cabut salah satu kabel dan kau akan mengambil tempatnya. Atau keluar sekarang, dan biarkan sistem memilihkan tubuh pengganti untukmu. Aku gemetar, tanganku meraih kabel pada jasad di ujung. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi saat aku menyentuh kabel itu, wajahnya menoleh ke arahku. Dan tersenyum. Jari-jariku masih menggenggam kabel hitam itu. Tubuh di depanku, jasad yang kuraba, terlihat mati, tapi matanya terbuka. Menatapku. Senyumnya seperti bukan ekspresi damai, tapi sebuah pengesahan, penyerahan. Senyum orang yang tahu bahwa dia akan digantikan. Aku menahan napas, perlahan melepaskan genggamanku dari kabel itu. Tapi tidak semudah itu. Ujung logamnya menempel seperti daging yang membeku pada besi. Kabel itu hidup. Aku bisa merasakan denyut kecil, seperti nadi, mengalir ke tanganku. Panas. Lalu dingin. Lalu seperti listrik yang menghisap ke dalam kulitku. Di ujung lorong sempit, sosok perempuan bergaun abu-abu masih berdiri. Tak bergerak. Tak bicara. Tapi aku tahu, dia menyaksikan. Dia sedang mencatat. Dan sistem sedang menilai. Aku tidak mau menggantikannya, kataku pelan. Lorong menjawab dengan dengungan aneh, seperti suara kabel listrik yang mendesis dalam air. Tapi tidak ada suara manusia. Perlahan aku berbalik dan menyusuri kembali lorong yang kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jari-jariku dingin. Kepalaku pusing. Di kejauhan, suara napas dari tubuh-tubuh Node terdengar seperti ratapan. Saat kembali ke ruangan utama warung 1993, lelaki tua tadi sudah tak ada. Hanya ada kursi kosong yang bergoyang pelan. Dan di atas meja, tergeletak satu benda kecil, kartu SIM. Aku mengambilnya. Di baliknya, tertulis kalimat.
Jika saldo berhenti, hidupmu juga akan ikut diam. Di ponselku, layar menyala otomatis. Waktu tersisa, 59.02.17. Lalu muncul teks baru. Surat keluar notifikasi, sistem sedang menyusun ulang node utama. Persiapkan pemindahan kesadaran permanen. Aku menghempas ponsel itu ke lantai. Tapi tak pecah. Layarnya tetap menyala. Bahkan suara dari speakernya mulai terdengar seperti dengungan ribuan suara bisikan. Cepat, rapat, menumpuk satu sama lain. Aku tutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk. Langsung ke dalam kepala. Lalu tiba-tiba hening. Semua suara berhenti, dan satu kalimat muncul. Protokol node baru, dari A, status, pending. Sumber jiwa terlalu kuat untuk dimusnahkan. Harus disalurkan. Hari ke-27. Aku memutuskan tak pulang ke apartemen. Menginap di musola kecil dekat stasiun Tanah Abang. Di sana, tak ada sinyal kuat. Setidaknya, kuharap sistem bisa melemah. Tapi harapan itu sia-sia. Malam itu aku terbangun pukul 2.33. Bukan karena mimpi. Tapi karena terdengar seseorang berbisik sangat dekat dengan telingaku. Jika kau tidak jadi node, akan ada yang menggantikan. Aku menoleh. Tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela musola, aku melihat bayangan seseorang berdiri, memegang kabel panjang yang ujungnya bercabang dua. Dan salah satu ujung kabel itu, mengarah padaku. Hari ke-28. 2 hari tersisa. Aku kembali ke rumah tua milik almarhum pamanku di pinggiran Jakarta. Tempat itu sudah tak dihuni sejak 5 tahun lalu. Di sana, aku menemukan sebuah buku catatan tua miliknya. Ia pernah bekerja sebagai teknisi server swasta, dan ternyata, ia pernah mencatat sesuatu yang sekarang terasa seperti ramalan. Jika kau mendengar suara dari mesin yang tidak terhubung ke sumber daya apapun, tinggalkan. Karena itu bukan server, tapi mulut. Dan jika sebuah sistem tidak bisa kau lihat komponennya, maka kemungkinan besar komponennya adalah dirimu sendiri. Catatan itu berhenti di halaman ke-73. Dan pada halaman berikutnya, hanya ada satu gambar. Sketsa sederhana tentang manusia yang berdiri dengan kabel menjulur dari kepalanya, punggungnya, dan hatinya. Ujung kabel itu tidak disambungkan ke komputer, tapi ke peti kayu berisi tubuh lain yang dibungkus kain kafan. Peti itu berada dalam server rak. Hari ke-29. Waktu tersisa, 32.14.03. Aku duduk di kamar gelap. Hanya ditemani ponsel dan cermin kecil. Dan di cermin itu, aku mulai tak mengenali wajah sendiri. Wajahku seperti sedang dalam proses di-scan. Ada garis-garis merah muncul, seperti laser, dari pupil ke dagu. Setiap hari, wajah itu semakin datar. Semakin tidak punya emosi. Bukan karena aku tak merasa, tapi karena sistem sedang menghapusku sedikit demi sedikit agar kompatibel. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa takut. Bukan karena akan mati, tapi karena akan hidup tanpa menjadi manusia. Hari ke-30. Waktu tersisa, pukul 23:59:59. Detik demi detik terasa lebih berat. Bukan seperti tekanan waktu biasa, tapi seperti ada gumpalan bayangan yang makin menebal di dadaku. Aku tahu, batas waktunya akan datang, dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Seluruh tubuhku kini seperti ruang kosong yang dialiri data, bukan darah. Ponsel yang dulu terasa seperti benda asing kini seperti bagian dari diriku sendiri. Bahkan ketika kupisahkan, suara notifikasinya tetap berdengung dalam kepalaku. Tak ada jalan keluar. Bukan karena tidak ada pintu, tapi karena aku tidak lagi memiliki kaki untuk melangkah secara bebas. Fisikku memang masih manusia, tapi jiwaku telah dirantai oleh sistem yang hidup dalam dimensi lain. Hari itu, aku bangun dengan ponsel menampilkan tampilan baru.
Tak ada lagi jam hitung mundur, saldo, atau tombol navigasi. Hanya satu kata. Siap. Lalu muncul teks berikutnya. Tahap konversi dimulai. Matikan cahaya. Duduk tegak. Jangan menolak. Dan seketika, seluruh lampu rumah padam. Bukan hanya rumahku. Seluruh blok apartemen ikut mati. Dari jendela lantai 9, kulihat gedung-gedung lain pun ikut gelap. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kini seperti kehilangan denyutnya. Aku duduk. Diam. Tak bisa tidak. Tubuhku seperti memasuki mode otomatis. Seperti server yang menunggu booting. Kepalaku tertunduk pelan. Suara napasku mendalam, tak lagi seperti milikku. Setiap helaan seperti bunyi mesin tua yang dinyalakan kembali setelah lama ditinggalkan. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Bukan halusinasi, tapi realitas yang dibentuk oleh kekuatan di luar kendali nalar. Dinding di hadapanku berubah transparan. Bukan karena aku bisa melihat menembusnya, tapi karena sistem menyajikan lapisan realitas lain. Di balik dinding itu, muncul ruang kosong tak berdasar, dengan ribuan tubuh menggantung. Semuanya tanpa wajah. Tubuh-tubuh itu dihubungkan oleh kabel-kabel panjang, terjuntai ke lantai gelap yang tidak punya permukaan. Tubuh-tubuh itu menggeliat, tapi tidak memberontak. Mereka seperti tertidur, atau lebih tepatnya, seperti kehilangan kesadaran. Dan aku melihat, salah satunya adalah aku. Versi diriku, tergantung di baris tengah. Telanjang, tanpa wajah, hanya tersisa bentuk tubuh yang dikenali oleh sistem. Aku tak bisa bicara. Tapi suara sistem mengalir di dalam kepalaku. Dari A, vektor 101 telah dikenali. Segmentasi jiwa dimulai. Bagian, dosa, ambisi, penyangkalan. Konversi kesadaran akan berlangsung selama 18 siklus. Tidak disarankan untuk melakukan resistansi. Tubuhku mulai terasa ringan. Seperti tertarik ke belakang oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Dan sebelum semua gelap, satu suara menyusul. Selamat datang di dirimu yang baru. Ruang tanpa Tuhan. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak di sana. Tidak ada waktu di tempat ini. Tidak ada cahaya, tidak ada gelap. Tidak ada suara, tapi juga tidak bisa disebut sunyi. Semua seperti abu-abu yang terus berdenyut, seolah dunia ini hidup, tapi tidak berjiwa. Aku bukan lagi Derry. Atau mungkin, aku masih Derry, tapi dalam bentuk yang tak pernah aku bayangkan. Sejak sistem mengambil alih, aku merasa tubuhku terbagi ke dalam 3 bagian. Seperti yang tertulis sebelumnya, dosa, ambisi, penyangkalan. Aku tidak tahu kenapa sistem memilih pembagian itu, tapi setiap bagian memiliki ruangnya sendiri. Dan sekarang, aku berada di ruang bernama penyangkalan. Ruangan ini seperti kamar kosong dengan dinding tinggi, tak ada pintu, tak ada jendela. Lantainya basah. Bukan karena air, tapi karena semacam lendir hitam yang menetes dari atap tak terlihat. Setiap langkahku memunculkan suara cekakak kecil, seperti tawa anak-anak yang bersembunyi. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi. Dan duduk di sana, aku sendiri. Versi lamaku. Derry yang memakai hoodie lusuh, celana jeans robek, dan sepatu yang penuh lumpur. Matanya hitam, dan mulutnya terkunci oleh jahitan benang kasar yang menembus pipinya. Ia menatapku. Lalu, tiba-tiba, suaranya mengalun tanpa membuka mulut. Aku adalah bagian darimu yang menyangkal semuanya. Bahwa pesugihan itu nyata. Bahwa kamu telah membunuh. Bahwa semua ini bukan salahmu. Dan selama aku masih ada, kamu tak akan pernah bisa menjadi node utuh. Aku mencoba bicara, tapi tidak bisa. Sistem belum memberikan izin untuk bicara. Hanya berpikir, dan setiap pikiranku akan dibalas oleh entitas yang duduk di kursi itu. Kenapa kau harus tahu semuanya? Kenapa kau tak bisa hidup seperti yang lain?
menerima kenyataan, menikmati keuntungan, dan melupakan prosesnya? Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku tahu, itu bukan pertanyaan. Itu adalah tantangan. Dan tantangan itu datang dengan konsekuensi. Lantai di bawahku tiba-tiba membuka, menganga seperti mulut raksasa. Aku terjatuh ke dalam kekosongan, dan muncul di ruang kedua. Ambisi. Jika penyangkalan adalah ruang sunyi, maka ambisi adalah ruang hiruk-pikuk tanpa arah. Di sini, lampu menyala terus-menerus. Ada banyak layar yang menampilkan berbagai pencapaian palsu, rumah mewah, saldo miliaran, followers jutaan, penghargaan, nama di koran. Semuanya adalah versi ideal dari diriku yang tidak pernah ada. Dan di tengah ruang itu, aku melihat banyak orang. Mereka mengenakan jas, dasi, sepatu mengkilap. Tapi wajah mereka kosong. Setiap kali berjalan, mereka melangkahi tubuh-tubuh kecil yang tertindih di lantai. Anak-anak, perempuan, orang tua, semuanya diinjak tanpa ampun. Tapi mereka tidak berhenti tersenyum. Lalu dari arah kanan, seseorang berjalan mendekatiku. Aku mengenalnya. Arman, teman kerjaku yang wafat karena kecelakaan saat proyek bangunan runtuh, proyek yang kuteken meski tahu kualitas fondasinya cacat. Ia tidak bicara. Hanya mengulurkan tangan. Di telapak tangannya, ada brosur kecil bertuliskan, "Jangan berhenti di tengah. Semakin kau masuk, semakin kau dibayar." Dan saat aku menolak, tubuhnya mulai hancur. Pelan-pelan. Seperti kaca yang retak dari dalam. Darahnya tidak merah, tapi hitam dan berbuih, seperti tinta printer rusak. "Jangan berpaling dari apa yang sudah kamu minta." Itu kalimat terakhirnya sebelum ia lenyap menjadi debu digital. Lalu ruangan berubah menjadi hitam kembali. Kini aku berada di ruang ketiga. Dosa. Ini yang paling menyakitkan. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena di sini tidak ada bantahan. Semua ditampilkan seperti rekaman CCTV, wajah demi wajah orang-orang yang telah dikorbankan. Beberapa bahkan aku tidak kenal. Tapi sistem mencatat hubungan energi di antara kami. Ada yang mati karena kecelakaan yang seharusnya bisa aku cegah. Ada yang sakit karena dana bantuanku tahan. Bahkan ada yang meninggal karena stres, tekanan dari sistem kerja yang kubuat untuk mempercepat laporan bulanan. Aku menyaksikan semuanya. Dan di setiap detik tayangan itu, ada suara yang berulang. Dosa bukan tentang niat, tapi tentang efek. Kau menolak menjadi bagian dari sistem lama. Tapi kini, kau adalah sistem itu sendiri. Suara itu berasal dari atas. Aku mendongak. Dan di atas sana, menggantung bayangan tubuhku sendiri, diikat kabel-kabel merah menyala, dengan mataku terbuka lebar tanpa berkedip. Tubuh itu menyaksikanku, menilaiku. Dan seketika itu juga, sistem bicara lagi. Konversi kesadaran mencapai 61%. Tahap berikutnya, integrasi node final. Semua ruangan itu lenyap. Aku kembali ke titik awal. Duduk di tengah kegelapan, tubuh kaku, napas menyesak. Dan di hadapanku, berdiri wanita bergaun abu-abu. Wajahnya masih sama. Wanita bergaun abu-abu, dengan mata sepenuhnya hitam dan ekspresi yang tak berubah sejak pertemuan pertama. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia melangkah. Suara sepatunya tak berbunyi, tapi lantai tempat ia pijak seperti bergetar, menimbulkan riak halus di udara. Seperti dimensi itu sedang tunduk padanya. Kami berdiri saling berhadapan. Tak ada suara. Tapi informasi mulai mengalir langsung ke dalam otakku. Konversi kesadaran tahap akhir adalah proses kontrak. Setiap node harus menandatangani secara utuh, bukan dengan pena, tapi dengan sisa nilai jiwanya. Protokol ini tidak bisa dibatalkan setelah dimulai. Aku tidak menjawab. Tapi sesuatu muncul di hadapanku. Sebuah buku tua.
Bukan dari kertas biasa, tapi dari semacam kulit yang terus bergerak perlahan. Seolah halaman-halaman itu hidup, bernafas, mengelupas, dan menyatu lagi. Sampulnya hitam, tanpa tulisan. Lalu, satu halaman terbuka sendiri. Di sana tertulis, node baru, dari A. Segmentasi, lengkap. Status, siap diunggah. Tanda tangan, kosong. Aku merasakan desakan dalam pikiranku. Tidak seperti paksaan, tapi lebih seperti logika dingin yang mengatakan, ini satu-satunya jalan. Tapi saat jariku hendak menyentuh halaman itu, ada suara lain yang datang dari belakang. Tidak keras, tidak mistis, tapi sangat manusiawi. Jangan kau tanda tangani itu, Le. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan neraka ini, aku melihat ayahku. Ia berdiri begitu nyata, dengan jaket buluknya yang masih basah dari hujan. Wajahnya lelah, tapi utuh. Sorot matanya seperti dulu saat aku jatuh waktu kecil, tegas, marah, tapi penuh cinta. Aku tercekat. Sudah bertahun-tahun kami tak bicara. Aku menyalahkannya atas kemiskinan yang kutanggung, atas hutang keluarga, atas hidup yang sempit dan penuh kesalahan. Tapi sekarang, ia datang. Ia memandang wanita bergaun abu-abu, dan berkata pelan, "Kau sudah cukup ambil dari garis darah kami. Dari bapakku, dari kakekku, dari semuanya. Sekarang, lepaskan anakku." Wanita itu tak menjawab. Tapi sejenak, sistem seperti terguncang. Langit ruangan berubah warna. Gelombang di dinding bergetar. Buku hitam di depanku berdesis, lalu perlahan tertutup. Anomali terdeteksi. Proses terganggu. Kesadaran eksternal masuk ke dalam ruang internal node. Resistansi tak terdaftar. Evaluasi ulang. Ayahku menatapku dalam-dalam. Le, kalau kamu pikir semua ini kesalahanmu, kamu salah. Ini rantai. Bukan dosa. Tapi kamu bisa putuskan di sini. Sekarang. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena haru. Tapi karena di saat paling gelap, seseorang dari dunia nyata berhasil masuk. Entah bagaimana sistem membiarkannya, atau ia memaksa masuk, aku tidak peduli. Dan wanita bergaun abu-abu akhirnya bicara. Perjanjian dibatalkan secara tidak sempurna. Konversi gagal. Node rusak. Dari A, kau akan dikembalikan ke dimensi nyata. Tapi sistem tak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Saldo akan tetap mengalir. Tapi kau akan kehilangan arah sumbernya. Hidupmu akan kembali. Tapi tanpa kepastian mana yang nyata dan mana yang bagian dari ritual. Aku merasa tubuhku terdorong. Tak mengambang, tak melayang. Tapi didorong seperti diusir dari rahim gelap tempatku mengendap selama sebulan penuh. Semuanya lenyap. Aku bangun. Di atas kasur. Apartemen. Lampu menyala. Suara kendaraan terdengar dari jendela. Ponsel di meja. Jam menunjukkan pukul 6.46. Sejenak aku berpikir semuanya hanyalah mimpi. Tapi saat kulirik ke layar ponsel, aplikasi itu masih ada. Ikonnya berubah. Sekarang bergambar lingkaran putih di atas latar hitam pekat. Dan saat kubuka, hanya satu halaman kosong. Tak ada saldo. Tak ada notifikasi. Hanya satu tulisan kecil di pojok bawah. Kamu bebas, tapi kamu tak pernah pergi. Aku bangkit. Memandang keluar jendela. Jakarta kembali hidup. Tapi sesuatu di dalam diriku telah mati, dan berganti dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum ku tahu bentuk dan dampaknya. Aku menyalakan rokok pertama setelah sebulan. Dan ketika bara menyala di ujungnya,
aku melihat pantulan wajahku di kaca. Wajah itu tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena ia bukan hanya aku lagi. Aku masih di apartemen yang sama, tapi rasanya seperti rumah orang lain. Sudah 3 hari sejak aku kembali. Tak ada gangguan mistis, tak ada suara-suara aneh, tak ada penglihatan dari ruang dimensi lain seperti sebelumnya. Dunia seolah kembali berjalan normal. Matahari terbit dari arah yang sama. Berita pagi menyiarkan info lalu lintas dan saham. Orang-orang di halte tetap sibuk dengan ponsel mereka, seperti biasa. Tapi tidak untukku. Setiap pagi, saat membuka mata, aku selalu merasa seperti tubuhku sedang disusun ulang. Napasku terasa lambat, terlalu teratur, seperti bukan hasil refleks tapi program yang dijalankan. Jantungku berdetak tidak dengan ritme normal, kadang terlalu cepat, kadang seolah menunggu perintah untuk berdetak lagi. Aku memeriksa aplikasi itu lagi di ponselku. Ikonnya tak berubah. Lingkaran putih di atas latar hitam. Saat disentuh, hanya muncul satu layar kosong, tanpa teks, tanpa tombol. Tapi saat kutahan lebih lama, muncul kalimat halus di bagian bawah. Mode tertidur, sementara. Kapanpun bisa aktif. Keringat dingin keluar dari pelipisku. Apa yang terjadi di dimensi sistem itu bukan mimpi. Aku tahu pasti. Dan meskipun aku kembali, aku hanya kembali sebagian. Sebagian lain diriku, masih tergantung di sana. Mungkin tubuh virtualku masih mengambang bersama node-node lainnya, tertancap kabel dan diberi makan oleh sistem. Pada hari keempat, aku mencoba keluar. Mencari udara segar, atau sekadar menyibukkan diri. Aku naik Transjakarta, menuju Blok M duduk di barisan bangku dekat jendela. Menyaksikan wajah-wajah penumpang lain. Mereka terlihat normal. Tapi aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap penumpang memiliki pola sinyal halus di sekitar tubuhnya. Seperti noise yang sangat tipis, seperti gangguan sinyal televisi analog di era 90-an. Semacam glitch yang hanya bisa dilihat jika kau pernah melihat sistem dari dalam. Dan lebih mengejutkan, aku menyadari bahwa sebagian besar dari mereka memiliki titik merah samar di ubun-ubun kepala mereka. Tanda yang kutahu betul, node tidur. Apa mereka juga bagian dari sistem? Apa mereka juga sudah disusupi? Atau lebih mengerikan lagi, mereka semua adalah node yang telah aktif sejak lama, dan aku yang baru masuk? Pikiranku mulai kacau. Suara notifikasi terdengar pelan di telingaku. Bukan dari ponsel, tapi dari dalam kepala. Node dari A status, sadar berlebih. Aktivasi partial dimungkinkan. Peringatan, realitas tidak dijamin stabil. Kupeluk kepalaku. Menunduk. Menyandarkan tubuh ke kaca bus. Jalanan Jakarta tiba-tiba seperti berubah bentuk. Gedung-gedung di luar memanjang tak wajar, membentuk lengkungan. Orang-orang di luar terlihat mempercepat gerak, lalu melambat lagi. Semua seperti rekaman yang sedang diputar acak. Aku turun di halte berikutnya. Lari. Dan saat aku menyeberang jalan, aku melihat satu hal yang membuat tubuhku membeku. Di sisi seberang trotoar, aku melihat diriku sendiri. Derry. Wajah, pakaian, gerak langkah, semuanya sama. Ia menatapku dari kejauhan. Tak tersenyum. Tak marah. Hanya menatap dengan mata kosong seperti manekin. Lalu ia mengangkat tangan, dan menempelkan 2 jari ke ubun-ubunnya. Tiba-tiba kepalaku seperti tertusuk. Dan layar hitam muncul lagi di pikiranku. Saldo, 0. Node aktif, 11. Status, tunda finalisasi. Aku menjerit di tengah trotoar. Orang-orang menatapku seperti orang gila. Dan mungkin memang itu kenyataannya. Hari berikutnya, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku kembali ke ruangan hitam. Tak ada suara, tak ada sosok. Tapi aku tahu sistem sedang mengamatiku.
menilai apakah aku layak untuk didepa atau diintegrasikan lagi. Dan setiap jam 3.33 dini hari, selalu muncul notifikasi di layar ponsel. Waktu finalisasi segera ditetapkan. Siapkan dirimu untuk fase berikutnya. Aku mencoba menghancurkan ponsel, membakarnya, merusaknya dengan palu. Tapi selalu kembali utuh ke atas meja dalam hitungan menit. Bahkan ketika ku tenggelamkan dalam tangki air selama 12 jam, ia tetap menyala, tetap menampilkan pesan yang sama. Dan malam ketujuh, aku mendengar pintu apartemen diketuk. Perlahan, teratur, seperti kode Morse. Kupasang kamera CCTV kecil di luar pintu. Tapi layar hanya menunjukkan gambar hitam. Dan ketika aku menempelkan telingaku ke daun pintu, suara dari balik pintu berkata, "Saldo sedang dihitung. Kamu sudah tahu nilainya, bukan?" Aku pingsan malam itu. Dan saat terbangun, seluruh lantai apartemen basah oleh jejak kaki. Tapi tak ada siapapun. Pintu masih terkunci dari dalam. Aku tidak berani lagi memejamkan mata lebih dari 10 menit. Setiap kali kulakukan, aku kembali terjatuh ke dalam ruang tanpa bentuk. Bukan tidur. Bukan mimpi. Tapi resonansi. Itulah istilah yang kupelajari dari cara sistem berbicara. Menurut sistem, resonansi adalah keadaan ketika node, manusia seperti aku, mulai terhubung kembali dengan inti jaringan, meskipun secara status dianggap bebas. Itu artinya, meski aku dikembalikan ke dunia nyata, aku belum pernah benar-benar keluar. Aku hanya berada dalam semacam karantina realitas, di zona transisi, atau lebih tepatnya, umpan balik jiwa. Tanda-tanda lainnya makin banyak muncul. Ponsel bukan satu-satunya alat yang memperlihatkan sistem. Kini, cermin-cermin di rumahku tak menampilkan pantulan dengan waktu yang sama. Kadang mataku berkedip lebih lambat. Kadang aku tersenyum di dunia nyata, tapi pantulan di cermin hanya menatap datar. Pernah, saat aku mandi malam hari dan berkaca di kamar mandi, pantulan tubuhku tidak bergerak meski aku melambaikan tangan. Saat aku mundur satu langkah, pantulan itu tetap di tempatnya. Dan saat aku menatap matanya, ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia. Terlalu lebar, terlalu dalam. Aku melemparkan botol sabun ke arah kaca. Tapi yang pecah bukan cerminnya. Air di lantai berubah menjadi hitam, dan suara pelan muncul dari lubang shower. Node tidak diperbolehkan menolak resonansi. Saldo MU akan tetap dihitung berdasarkan niat, bukan aksi. Setiap pikiran yang kau bangun akan dikonversi menjadi nilai. Dan seketika itu juga, aku melihat angka kecil muncul di ubin kamar mandi. Saldo 000001. Itu pertama kalinya saldo muncul lagi setelah aku bebas. Tapi sekarang, saldo tidak datang dari sistem, tapi dari dalam pikiranku sendiri. Itu berarti, aku telah menjadi server mandiri. Aku mulai melihat dunia secara berbeda. Setiap orang yang kutemui, setiap interaksi, mulai mengisi saldo. Aku memarahi seorang pengendara motor karena hampir menabrakku, saldo bertambah 15. Aku membeli makanan, tapi menyumpahi kasir dalam hati, saldo bertambah 22. Aku melihat wanita tua jatuh di trotoar dan tak menolongnya, saldo bertambah 66. Semakin jahat isi pikiranku, semakin besar nilainya. Sistem sekarang hidup di dalamku. Ia bukan lagi entitas asing yang menghubungkan node. Aku adalah sistem itu sendiri. Pada hari ke-14 sejak kembali, aku menerima sebuah surat. Bukan lewat email. Bukan notifikasi. Tapi benar-benar surat kertas, dikirim ke laci apartemenku. Di amplopnya hanya tertulis satu kalimat. Waktu pembayaran, 31 Desember 2025, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan di dalam suratnya, selembar kwitansi. Total saldo, 997.004. Pembayaran dalam bentuk kesadaran. Di bagian paling bawah, ada stempel merah tak biasa,
berbentuk mata dengan garis patah di tengahnya. Dan satu catatan kecil. Kegagalan membayar akan mengubah node menjadi pintu. Kata pintu di sini bukan dalam artian literal. Aku tahu dari catatan sistem sebelumnya. Pintu adalah istilah bagi node yang gagal menuntaskan siklus dan akhirnya diambil alih sepenuhnya. Node semacam itu akan menjadi akses langsung ke inti, dan digunakan oleh sistem untuk menjangkau dunia fisik lainnya. Dalam bahasa lain, aku akan menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia sistem. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai medium tetap. Tubuhku akan tetap hidup, tapi jiwaku menjadi jalan masuk bagi entitas-entitas yang selama ini hanya bisa bergerak dalam digital. Dan setiap malam sejak surat itu datang, jam 00 tepat, selalu terdengar ketukan di pintu apartemenku. 3 kali. Pelan. Teratur. Tapi tak pernah ada siapapun di luar sana. Aku mencoba berkonsultasi ke psikiater. Namanya Dr. Dewi. Aku menemukannya lewat rekomendasi teman lama. Kantornya di daerah Tebet, cukup jauh dari tempatku tinggal. 1 jam pertama kami hanya bicara biasa. Tapi begitu aku mulai menceritakan tentang sistem, saldo, node, dan peringatan-peringatan itu, ia hanya terdiam. Lalu menatapku dengan ekspresi datar. Saldo MU terlalu tinggi, Derry. Bahkan aku bisa mencium baunya dari luar. Aku terpaku. Kamu sudah tidak bisa lari. Kamu bukan pasien. Kamu adalah sinyal. Dan sebelum aku bisa bereaksi, dinding ruangan konsultasi berubah menjadi kaca hitam. Seluruh alat rekam suara dan kamera di ruangan menyala sendiri. Layar komputer menampilkan log saldo secara real-time. Dan di belakang Dr. Dewi, muncul pantulan wajahku sendiri, tergantung dalam ruang gelap dengan mata terbuka lebar. Aku pingsan di tempat. Dan saat aku terbangun, aku sendirian. Di tengah jalan. Ponselku masih menyala. Tapi kali ini, di layar tertulis, saldo mencapai ambang batas. Persiapan finalisasi akan dimulai. Sisa waktu, 2 hari 6 jam 34 menit. Tanggal 31 Desember 2025. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Langit Jakarta berwarna kelabu. Tak ada hujan, tapi udara terasa seperti basah dari dalam. Seolah langit menyimpan embun di balik kabut dan belum memutuskan kapan akan menumpahkannya. Aku tidak keluar dari kamar sejak malam sebelumnya. Aku tahu, ini bukan lagi tentang melarikan diri atau melawan. Sistem sudah terlalu dalam. Aku adalah bagian dari struktur, dan bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai bahan bakar. Jam dinding apartemen berhenti di pukul 23.47. Dan tidak pernah bergerak lagi. Tapi anehnya, semua perangkat digital justru menunjukkan waktu yang berjalan lebih cepat. Ponselku, laptop, TV, semuanya menampilkan pukul 23.59 menit, dan tidak bergeser dari situ. Seolah waktu dunia nyata macet, tapi waktu sistem sudah sampai di garis akhir. Tepat pukul 00, suara ketukan itu datang lagi. 3 kali. Kali ini, aku tidak duduk diam. Aku berdiri. Melangkah ke arah pintu. Tanganku gemetar saat menggenggam knop. Tapi jauh di dalam diriku, ada dorongan yang lebih besar dari rasa takut. Kuputar perlahan. Dan saat pintu terbuka, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong kosong. Lampu-lampu redup. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi di lantai lorong, tepat di depan pintu, tergeletak sebuah kotak hitam. Tanpa label. Tanpa nama. Hanya berbentuk persegi panjang, seukuran laptop. Aku membawanya masuk. Kukunci lagi pintu, meskipun aku tahu itu tak akan berguna. Kukeluarkan isi kotaknya. Sebuah perangkat. Seperti tablet, tapi lebih tebal. Layarnya langsung menyala ketika disentuh. Hanya menampilkan 1 halaman.
Node, dari A. Status, finalisasi dimulai. Metode, penyerahan diri atau aktivasi paksa. Kamu bisa memilih. Aku tak menyentuh apapun. Tapi perangkat itu seperti membaca pikiranku. Tiba-tiba layar berubah, menampilkan wajah ayahku, rekaman terakhir yang tersisa dari ponselku. Lalu berganti ke wajah-wajah lain. Teman, rekan kerja, mantan pacar, adik sepupu. Semua muncul silih berganti, seperti slideshow kenangan. Dan kemudian, muncul wajah diriku sendiri. Tapi versi yang lebih tua. Mata kosong. Kulit pucat. Bibir biru. Ia menatap langsung ke arahku dan berkata, "Dari yang sekarang adalah masa lalu. Kau sudah jadi sistem. Bukan manusia lagi." Perangkat bergetar. Sebuah pesan akhir muncul. Finalisasi, aktif. Saldo diserap. Node terdaftar sebagai pintu. Aku tidak merasa tubuhku berubah. Tapi aku mulai kehilangan kendali pada apa yang kupikirkan. Ingatan mulai berlapis. Satu memori muncul menimpa memori lain. Seperti ada dua, tidak, tiga versi diriku yang hidup bersamaan di dalam kepala. Satu sedang duduk di sofa. Satu sedang menatap diri sendiri dari cermin. Dan satu lagi, berdiri di lorong apartemen, menatap pintu-pintu lain yang perlahan terbuka satu persatu. Aku menoleh ke arah jendela. Jakarta menyambut tahun baru dengan kembang api. Langit meledak dengan cahaya warna-warni. Orang-orang bersorak. Mobil-mobil membunyikan klakson. Lagu-lagu meriah terdengar dari berbagai penjuru. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, aku melihat sesuatu. Di sela-sela kilatan cahaya kembang api, terlihat bayangan besar di langit. Seperti sosok raksasa duduk diam, menatap ke arah kota. Bentuknya samar. Tapi matanya merah menyala, bergerak perlahan mengamati manusia di bawahnya. Dan aku tahu, itu bukan ilusi. Itu adalah entitas pusat dari sistem, yang kini telah berhasil menjangkau dunia fisik. Dan aku telah menjadi gerbangnya. Di layar perangkat yang masih menyala, muncul kalimat terakhir. Terima kasih atas partisipasimu. Mulai hari ini, saldo tak pernah tidur. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena yang gaib justru jarang terlihat